transfernya lumayan cukup bagus. Awal dapat Ben Rahma, dapat jadwalnya Reguilon, dapat Pepe, Ronaldo, Sar. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Nah, sekarang lagi international break nih. Kita akan mengulas tuntas tentang perjalanan kita sampai game week 11 kemarin gitu. Pada penasaran kan? Nah, tapi sebelumnya gue mau ngajak kalian dulu untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasi, di mana aplikasi IMPL Fantasi adalah game fantasi sepak bola, di mana kita menyusun tim di IMPL Fantasi. Jadi analisa di sini sangat dibutuhkan untuk memilih dan menyusun tim di IMPL Fantasi. Game ini dijamin seru. Kenapa? Karena selain berkompetisi, ini juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Nah, satu berlian kemenangan ini senilai Rp200. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak? Caranya mudah. Cukup kalian pilih yang namanya adalah kontes besar. Kontes besar ini adalah pertandingan besar atau pertandingan big match gitu. Jadi, berlian kemenangannya dijamin banyak gitu. Nah, sekarang untuk memainkannya kita harus download dulu aplikasinya. Rak, jelasin cara downloadnya gimana? Oke, jadi sebelum gue jelasin cara downloadnya, gue kasih tahu lagi satu informasi yang bikin lu pengen buru-buru download nih. Kenapa lu harus buru-buru download dan buru-buru memainkan MPL Fantasi? Karena hadiah berlian yang kemenangan yang lu dapatkan itu langsung lu dapatkan setelah pertandingan selesai. Jadi nggak nungguin lagi tuh satu musim atau setengah musim atau beberapa game week gitu. Enggak, jadi semuanya satu pertandingan selesai lu langsung akan mendapatkan hadiah berlian kemenangan gitu. Jadi ayo segera download. Nah, cara downloadnya ini gampang banget karena tinggal lu klik link di bawah ini aja di description box kita, atau lu mau repot-repot dikit, lu ketik deh mpl.id di web browser handphone lu. Kemudian nanti di websitenya akan tertulis, ada tulisan download sekarang, tinggal lu klik aja, otomatis langsung akan terdownload ke handphone lu dan langsung terinstall gitu. Nah, untuk pertama kali lu harus registrasi dulu. Registrasinya gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone dan juga atau akun Gojek kalian. Dan jangan lupa, kita punya referral code nih. Link ntar dimunculin nih sama editor nih, referral code kita, lo tulis di situ. Kenapa lo harus masukin referral code? Karena setelah lo masukin referral code kita, lo akan mendapatkan berlian bonus gitu. Jadi ayo segera download. Nah, setelah download, cara maininnya gampang banget karena maininnya tuh tinggal setelah lo masuk ke aplikasi MPL ini, di bagian bawah di tengah-tengah itu ada opsi fantasy. Nah, tinggal lo klik aja, nanti akan banyak banget jadwal pertandingan yang bisa lo analisa gitu. Kenapa banyak banget? Karena memang di MPL Fantasi ini tidak hanya dari salah satu kompetisi aja, tapi dari berbagai macam kompetisi di berbagai belahan dunia gitu. Jadi banyak banget kesempatan lo untuk memenangkan berlian kemenangan. Jadi cara mainnya setelah lo pilih, lo cari deh pertandingan yang mau lo analisa, tinggal di klik aja, terus nanti tinggal lu susun 11 pemain dari dua tim yang akan bertanding. Terus nanti setelah lu pilih 11 pemain, lu pilih kapten dan vice kapten, dan terakhir lu pilih kontesnya gitu. Jadi semakin besar kontes yang lu ikutin, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian dapatkan. Jadi tunggu apa lagi, segera download, mainkan, dan buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Oke, nah kita mulai dulu nih. Dari siapa yang akan kita mulai? Akan kita review timnya sampai game week ke 11 kemarin ya. Oke, gimana Rak? Lu dulu deh. Gue dulu deh. Aduh, gue nih kayaknya paling zong ya di antara tiga orang yang ada di bacotin ini. Jadi rank gue masih jutaan. Jadi ini adalah start terburuk gue selama FPL ya. Dan terburuk ini dimulai sejak gue melakukan wildcard, dimana ini menjadi pelajaran gue di musim ini bahwa gue harus memilih form over fixture. Jadi karena pas di wildcard kemarin itu kesalahan gue adalah gue mengambil 3 aset dari Wolves, dimana sebenarnya secara fixture itu bagus banget Wolves gitu. Dan ternyata yang gue ambil Markal,
Traore dan juga Jimenez waktu itu tidak berhasil return, jadi drop banget untuk poin gua, bahkan poin terendah lagi, overall rank terendah gua ada di 3.600.000. Itu di game week 8 tuh gua masih di 3.600.000. Cuman sekarang sudah mulai beranjak karena gue juga mulai tobat. Saat di wildcard gue nggak ngambil salah. Yang udah beberapa episode gue juga jelasin kenapa gue nggak ngambil salah, dan ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal di sepertiga musim ini. Fatal sekali. Jadi itulah yang menjadi pelajaran di gue. Satu, jangan memalingkan muka, jangan memalingkan perhatian dari Mohamed Salah di dalam FPL ini, kecuali dia cedera ya. Gitu. Kalaupun cedera hanya satu game week, gue rasa better kita kalau gue sih akan tetap keep, karena untuk road back ke Salahnya itu agak sulit kalau misalkan digantikan gitu. Jadi itu pelajaran di gue di musim ini adalah jangan terlalu terpaku sama fixture aja, tapi harus melihat formnya. Itu sih nah sekarang gue lagi merantau perlahan sudah mulai membaik, sudah mulai tidak terkena hukuman lagi di challenge kita di game kemarin. Jadi ini sudah menjadi sinyal yang cukup baik menurut gue ya untuk di sepertiga musim ini. Jadi harapan gue after international break gue akan terus menanjak dengan panah hijau beruntun gitu. Karena kalau sudah di bawah pilihannya akan naik ke atas. Tapi gue komentari sedikit terkait sama wildcard lu ya. Ya, lu sedikit kurang beruntung juga sih dengan tidak memasukkan Salah, tapi lu gue ngeliat kemarin lu ngambil Lukaku ya, terus ada 2 back Chelsea juga kan. Nah, sayangnya Lukaku juga yang kita tahu malah Lukaku nggak return, Ronaldo nggak return. Itu, gue punya 2 itu Lukaku. Terus yang paling sial juga di back lu tuh rotasi juga gitu kan ya? Iya, waktu itu gue ambil Alonso dan itu dimulai saat Alonso udah tidak cuma dimainkan satu game terus bablas lagi, nggak main lagi. Oke, tapi sekarang udah insaf kan? Udah insaf. Setelah gue ambil Mohamed Salah ya, gue kaptenin di game 8, game 9. Oh itu luar biasa loh. Apalagi game 9 dia sampai 24 poin sendiri kan. Mohamed itu pemain termahal loh pemain termahal loh, 13 M ya? Udah 13. Buset. Gila. Konsisten banget. Oke. Parah. Itu dari lu tadi ya? Nah, kalau dari gue ya, sejauh ini memang sejak gue menyusun tim ini, gue merasa puas sendiri ya dengan tim gue. Dari game week 1 sampai 2 sampai akhirnya Ronaldo masuk juga ya. Nah, itu gue sempat langsung ngambil sampai sekarang belum gue lepas gitu. Nah, puas tapi gak? Ada beberapa puas nggak sama Ronaldo? Ini ya puas sih dengan kembalinya, tapi memang yang di luar ekspektasi itu adalah penampilan dari MU sendiri ya, yang angin-anginan, yang mana kita tahu tuh di game week pertama itu yang punya Bruno, Greenwood itu benar-benar meledak gitu loh. Karena gimana ya, di game week pertama berhasil menang 4-1 ya lawan Leeds. Nah, kesininya sejak Ronaldo masuk memang sih lawan Newcastle bagus, tapi semenjak lawan West Ham itu mulai kelihatan gitu taktiknya udah buntu. Nah, itu berpengaruh juga sama tim gua. Pelan-pelan gua keluarin aset MU gua dan gua ngambilnya dan yang gua masih keep itu sampai sekarang ada Ronaldo. Nah, kelihatan sih dampaknya karena gue juga agak bingung dalam pemilihan striker ya. Yang kita tahu yang dulu yang konsisten itu cuma satu yang gue tahu, si Antonio. Nah, sekarang juga udah agak mulai menurun. Nah, ini jadi PR gue juga di tim ini jadi PR di gue juga untuk tim gue ke depannya untuk memilih striker. Nah, gue ngeliat memang Tottenham sekarang ada pelatih baru juga ya, Conte ya. Ini lagi gue pantau-pantau juga. Kalau memang strateginya cocok sama Kane, nah gue mungkin ngambil Kane. Terus gue mau buang Ronaldo dulu. Tapi mungkin di game setelah international break ini kan besok MU lawan Watford ya. Nah, itu gue keep juga gitu. Dan yang paling bikin gue pede di tim gue itu adalah
ini agak-agak ini juga nih sama ini ntar gue diterikan nama Bayu. Triple dari Liverpool gue gitu. Ada TAA, Jota sama Salah. Nah Jota ini dari pertama gue masukin itu belum pernah gue transfer out ya. Iya. Yang gue tambahin itu malah TAA. Nah sejauh ini memang gue sangat puas dengan performa dari tiga trio Liverpool yang gue punya di tim gue ya. Karena TAA yang nggak main itu cuma sekali kayaknya kemarin ya, yang pas demam itu ya. Habis itu main terus tiba-tiba, gitu. Tapi sekali poin juga wah gitu. Jadi gue nggak menyesal. Terus mungkin kalau Jota kadang kan agak kena rotasi juga ya, tapi nggak sesering-sering itu gitu. Mungkin PR gue sekarang adalah yang tadi gue bilang di tim gue, yaitu Antonio gue ganti siapa, dan Ronaldo kedepannya setelah Watford gue mau gantikan ke siapa. Dan kalau untuk back sih gue agak pede sih untuk game selanjutnya, dan mungkin kalau di tengah sedikit ini aja cari pemain yang pas lagi gitu aja sih. Poin gue ngepas 0,0. Kemarin gue transfer out itu back gue Reguilon ya, gue masukin Tomiyasu, dan di tengah juga ada Smith Rowe. Arsenal juga gue sangat berharap sih dengan performanya yang bagus ya sekarang, walaupun di awal-awal agak tersendak juga ya. Nah sekarang pemain-pemainnya murah-murah cuy, ternyata tuh Arsenal Smith Rowe. Terus kalau dari back lu mau ngambil Tomiyasu juga terjangkau gitu. Jadi buat gue nggak mau ya, momentumnya gue manfaatin, gue langsung ambil duo dari Arsenal gitu aja sih kalau dari gue. Sejauh ini gue pede sama tim gue, tinggal itu aja pilihan striker ke depannya siapa yang pengen gue pilih gitu. Kalau lu ada masukan boleh atau kritik gitu. Belum sih, soalnya game week ini banyak yang di luar dugaan. Kalau tim gue nih kayaknya game week hancur ya. Sebelum international break gue berkali-kali pasti hancur. Udah 2-3 international break pasti hancur sebelum international break. Padahal gue udah bikin posisi aman, tetap aja hancur. Tapi kayaknya gue curiganya gini, Bay, yang lu sumpah-sumpahin kemarin tuh pemain itu manajernya pada ngumpul di satu tempat berdoa buat lu gitu. Kayaknya gitu, Bay. Kayak gitu ya. Kayak balik ya. Ini kayak sekarang baru kejadian tadi nih. Mbomo assist Tone ternyata digagalin. Disallow. Yang ngegolin malah barusan nih Brentford Henry. Anjir. Wah. Itu pemain gue coy. Iya makanya gue bilangin. Gue megang triple city tapi berkali-kali Foden sama si Jesus kayak gimana ya, nggak dapet berkali-kali kayak kesempatan gitu. Gue kan punya lain sial atau itu juga sih, tapi finishingnya kayak gimana gitu Jesus. Dan pas tadi malam kan lawan MU harusnya dapat penalti tapi nggak dapat penalti. Aduh, ya udahlah. Gue untuk kedepannya sih masih cukup pede ya. Overall rank gue untuk saat ini panah merah di angka 28.000 overall rank. Tapi ini lebih bagus dibandingkan gue waktu juara sih. Makanya gue sih saat ini mentalnya agak kurang bagus, harusnya bisa ngejaga setelah international break. Mungkin gue kenapa jelek terus setelah international break, dikasih waktu istirahat kali, seminggu istirahat dulu, walaupun gue menikmati panah-panah merah itu lebih panjang 2 minggu. Kayaknya gitu. Kayaknya kita harus ngajak Bayu nih ke Cikarang. Kita ini dulu lah, lihat-lihat danau. Dia belum pernah lihat danau kayaknya. Biar moodnya itu kembali lagi gitu. Relax lagi gitu. Gak mau gue ntar ngeliat danau, ntar gue masa transfer out Reguilon. Ntar ngeliat danau pengen lompat lagi. Lompat lagi. Oh iya boleh. Transfernya lumayan cukup bagus. Awal dapat Ben Rahma, dapat jadwalnya Reguilon, dapat Pepe, Ronaldo, Sar. Bahkan Sar yang di awalnya 2, terus gue transferin langsung dapat 15. Gallagher 1 assist, Alonso waktu itu 0, Chilwell gue yang dapat bagus. Chilwell, Ben Rahma tuh bagus tuh. Sar gue dapet juga bagus. Livramento oke. Ramsdale bagus. Yang agak gue nyeselin sih Brentford itu bener-bener berubah banget. Yang diharap-harapin dengan jadwal yang bagus malah hancur-hancuran begini gitu. Dan gue mungkin pengen pelajarin lagi nih triple city gue
worth it nggak untuk maju ke depan gitu, untuk jangka panjang. Kalau nggak worth it, cuman bolong-bolong aja, mendingan gue ganti satu posisi buat main diferensial gitu. Jadi nggak langsung triple city banget, tapi gue pengen lihat dulu tim gue seperti apa. Yang jelas target utama gue sekarang, misalkan Brentford nih mainnya nggak membaik, gue bakal mau membuang Brentford dulu antara Mbeumo dan Tone. Tapi lihat nantilah, gue pengen melakukan transfer ketika pikiran gue dan mental gue sudah jernih, nggak sekarang lagi posisi jelek, takutnya lebih condong ke emosi daripada pemikiran jernih gitu. Tapi lu nggak ada niat pensiun kan? Menghilang gitu nggak ada kan? Kalau gue pensiun, lu pensiun juga dong berarti. Oh iya, lu gimana sih Rak? Makanya tuh kita selalu memberikan aura positif kepada Bayu gitu. Tapi so far nggak pernah stres di sini, nggak pernah stres sih dia. Tahun kemarin juga berhasil bangkit ya. Iya. Ya musim kemarin lalu aja pan-panan aja deh. Ya udah, gue paling bentar doang. Ini kasih waktu, habis itu oke deh gitu. Harus jaga mental sih sebenarnya, karena kan ini 38 game week. Iya. Kita harus bertahan. Stamina loh, bener-bener stamina. Apalagi nanti menjelang di akhir, lu tahu sendiri waktu gua ngejar ranking dulu, pas sudah di akhir-akhir tuh bener-bener stamina yang jaga. Mental, stamina itu nanti penentuan, karena di game akhir nanti kan bakal banyak double game week, blank game week tuh lebih main psikis banget. Iya. Psikis ya. Iya. Tapi ada nggak sih pemain-pemain yang paling lu pengen transfer tadi, Bay? Gua nggak ngedenger tadi. Gue sih yang pengen gue transfer, target gue yang punya momentum itu sekarang Spurs gue udah punya Harry Kane, tapi gue pengen pantau lagi satu lagi siapa, antara Lucas Moura kayak Son atau Reguilon, Emerson, masih gue pantau. Yang jelas gue udah punya Harry Kane karena punya momentumnya Spurs. Setelah itu gue pengen mantau MU, entah kapan, tapi kayaknya mid-term lah, 15-14 gue masih pantau MU. Ketika orang-orang mulai takut kayak kemarin waktu Arsenal kan, gue dapet Smith Rowe tuh bagus banget kan. Di saat bounce back MU, Hotspur, terus Burnley, gue ngincar Burnley juga. Burnley permainannya cukup berubah. Sekarang lebih menyerang. Iya makanya, gue udah ngeliat itu. Nyerang banget nih. Malah Brentford ini yang racun banget. Gue itu sih Burnley, Brighton yang gue incer ya untuk setelah international break ini. Incaran gue Spurs, terus habis itu MU, nanti ketika ada momentum Brighton, Burnley, dan Newcastle ketika nanti Eddie Howe masuk. Karena kan Eddie Howe kan mau ngelatih Newcastle, tapi masih ada kesepakatan dengan staffnya dulu lah, semacam gitu. Oke lah, sip. Nah sebelum gua tutup, ada pesan-kesan nggak buat para bacoters nih dari kalian berdua? Pesan-kesan kalau dari gua, ya FPL ini kan game, pasti ada saat kita jeleknya, ada saat kita bagusnya, tapi jangan selalu menyalahkan luck, karena ketika kita menyalahkan luck aja atau kesialan, kita pasti membatasi diri kita. Kalau ini kesalahan luck atau kesalahan sial gitu, bukan nggak mau pelajarin apa sih kesalahan kita atau apa. Gue tahu memang game ini ada lucknya ada, tapi nggak semuanya kesana dong. Kalau lu mencari game ini sebagai luck atau sial, yang lu dapat pasti itu gitu. Nggak ada sebagai gamenya. Game apa sih, gimana kita mensiasati game ini, gimana kita melihat pesaing kita, karena itu game kan. Entah nanti baru analisisnya ke dalam lagi, terserah pengen pakai IT, statistik, pengen ngelihat bandar, terserah lah. Tapi harus punya mindsetnya seperti itu. Kalau misalkan kita setiap saat menyalahin luck atau sial, ya kita bermain seperti itu yang kita dapat. Kayak gua kemarin nggak punya salah ya, introspeksi, turun. Apa nih yang salah dari tim gua gitu? Iya. Ternyata salahnya nggak punya salah. Salahnya nggak punya salah kan? Gue juga belum mulai pelajari nih kayaknya untuk fixture swing kadang-kadang di tim-tim yang nggak terlalu stabil malah bisa jadi jebakan gitu. Seperti Brentford, terus nanti entah Newcastle gitu. Walaupun fixturenya bagus, tapi ada fixture swing, terus kita berani double, kayaknya agak was-was, harus jaga-jaga juga. Gue pelajari musim itu kayak gitu.
Oke lah. Untuk episode kali ini cukup. Itu tadi beberapa review singkat dari kita sampai game week ke-11 ya. Jadi untuk game week ke-12 kita tunggu dulu sampai selesai international break. Banyak pemain yang harus kita pantau. Dan menurut gue sih jangan buru-buru juga melakukan transfer dulu ya. Ditampung dulu, di keep dulu transfernya. Nanti setelah international break kita baru bisa lihat yang kembali dengan selamat siapa gitu. Gue takutnya malah di game week ke-12 malah startnya di bench atau malah nggak ada karena sakit apa gimana gitu. Oke. Untuk episode kali ini cukup. Terima kasih bagi kalian, untuk para pendengar setia kita. Nah, untuk space nanti kita umumkan di Twitter kapan akan kita jalankan lagi space-nya gitu. Mungkin setelah international break kali ya. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.